Shalom, salam sehat buat kita semua. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pengaruh Perubahan Kurs Value Asing dan Aspek Perpajakannya. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Winda Sihaan dan kedua rekan saya yang bernama Yulinda Jitmau dan Novianti Teresia. Berikut akan saya jelaskan tentang ruang lingkup. Yang pertama, akuntansi untuk transaksi mata uang asing selain beberapa transaksi derivatif yang diatur oleh PSAK 55. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar. Yang ketiga, laporan konsolidasi proporsional atau metode ekuitas. Yang keempat, penjabaran hasil dan posisi keuangan ke suatu mata uang pelaporan. Tidak berlaku untuk yang pertama, transaksi derivatif valuta asing sudah diatur oleh PSAK 55. Yang kedua, akuntansi lindung nilai atas nilai valuta asing. Yang ketiga, penyajian laporan arus kas untuk arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing atau penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar. Berikut definisinya. Yang pertama, investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Yang kedua, kegiatan usaha luar negeri. Yang ketiga, kelompok usaha adalah suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Yang keempat, kurs adalah rasio pertukaran untuk mata uang. Yang kelima, kurs penutup adalah kurs spot akhir periode pelaporan. Yang keenam, kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera. Yang ketujuh, mata uang fungsional. Yang kedelapan, mata uang penyajian. Yang berikutnya adalah mata uang fungsional. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional. Yang pertama, mata uang yang terbagi atas A. Yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Yang B. Dari negara kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Yang kedua, mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Transaksi valuta asing yang disebut dengan transaksi valuta asing adalah transaksi yang didefinisikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing, seperti diantaranya membeli atau menjual barang dan jasa, meminjam atau meminjamkan dana atau uang, dan memperoleh atau melepaskan aset atau mengadakan liabilitas. Pengakuan awal transaksi valuta asing. Transaksi falas dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah falas dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot mata uang fungsional dan falas pada tanggal transaksi. Terdapat 2 poin, yaitu pertama, tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SAK. Poin yang kedua ialah alasan praktis. Kurs yang mendekati kurs aktual digunakan, seperti kurs rata-rata mingguan. Namun, jika kurs berfluktuasi signifikan, kurs rata-rata tidak tepat. Contoh transaksi pada transaksi valuta asing, yaitu sebuah perusahaan membeli barang dengan senilai 4 juta euro dari negara Eropa. Mata uang fungsional adalah menggunakan mata uang dolar. Barang tersebut dipesan pada tanggal 31 Maret 2010, barang dikirim pada tanggal 7 April 2010, dan barang diterima pada tanggal 8 April 2010, dan tagihan diterima tanggal 28 Mei 2010. Dari contoh di atas, kita dapat lihat bahwa nilai spot yang dipakai dalam transaksi tersebut adalah nilai rate pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi dapat ditentukan dengan merujuk pada SAK yang menentukan kapan persediaan diakui atau hutang diakui. Pelaporan akhir periode pelaporan transaksi valuta asing. Setiap pelaporan pada tanggal ketika akhir periode. 1. Pos moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup. 2. Pos non moneter yang diukur dalam biaya histori dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. 3. Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar
dijabarkan menggunakan kurs nilai wajar ditentukan. Pos moneter, pensiun, dan imbalan kerja lain yang harus dibayar dengan kas, kewajiban estimasi yang harus dibayar dengan kas, dividen kas yang belum dibayarkan, suatu kontrak untuk menerima atau memberikan sesuatu yang setara dengan jumlah unit mata uang yang tetap. Pos non-moneter, uang muka, barang, dan jasa, aset tidak berwujud, persediaan, aset tetap, kewajiban diestimasi yang diselesaikan dengan aset non-moneter. Pengaruh PPH. Pemerintah telah mewajibkan penggunaan mata uang rupiah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang mata uang, namun perlu dikaji tentang penerapan aturan ini yang dapat berpengaruh pada peraturan pajak, baik pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai PPN, khususnya pada wajib pajak badan yang tentunya memerlukan perencanaan pajak. Ketentuan penggunaan rupiah tidak menimbulkan masalah pajak atau agar dapat meminimalkan masalah pajak dalam kewajiban penerapan rupiah. Kewajiban penggunaan rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang mempunyai beberapa pengecualian diantaranya. 1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Penerimaan atau pemberian hibah atau keluar negeri. 3. Transaksi perdagangan internasional. 4. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing. 5. Transaksi pembiayaan internasional. Karena kewajiban di atas, maka wajib pajak dapat dipastikan akan menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi Indonesia, sehingga hal ini dapat menimbulkan pertanyaan atas perlakuan pajak seperti sebagai contoh: pembukuan dalam mata uang asing, perlakuan pajak atas selisih kurs, handling dan pembukuan dalam rupiah, pelaporan PPN dan transaksi dalam rupiah. Tulisan ini akan melihat peraturan perpajakan yang dapat diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas kewajiban penggunaan mata uang rupiah di Indonesia karena penerapan mata uang tersebut. Pengungkapkan jumlah selisih ini nilai tukar yang diakui di laba rugi. 1. Selisih nilai tukar di pendapatan komprehensif lain. Apabila fungsional berbeda dengan reporting currency serta metode yang digunakan untuk menjabarkan serta pernyataan bahwa metode yang dipakai taat dengan SAK apabila terdapat perubahan fungsional currency. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Kami ucapkan